Dari kejadian yang terjadi saat ini, lalu bagaimana juga langkah dari AFPI untuk melakukan atau mensupport begitu ya tata kelola dan juga transparansi untuk para anggota atau anggota AFPI dalam hal ini, Pak Anjik? Kita juga sudah melakukan diskusi sebelumnya dengan OJK tentunya ya, dan kita ada beberapa langkah yang sudah baik OJK lakukan maupun dari AFPI. Tetapi AFPI terus-menerus tentunya akan melakukan edukasi ya. Salah satunya adalah kita akan menggiatkan lebih ketat lagi masalah sertifikasi sertifikasi di risk management atau manajemen risiko. Jadi semua wajib mengikuti sertifikasi ini. Dan diskusi-diskusi tentunya kita membuat forum-forum ya, task force dan forum khusus bagaimana agar mencegah hal ini terulang kembali terhadap platform yang lain. Jadi kami juga sudah melakukan ada namanya compliance stock, compliance stock forum. Kita juga ada brainwave ya, diskusi, kita ada task force dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan, yang kami lakukan dari AFPI, terus-menerus mendiskusikan. Karena hal ini sih sebenarnya kalau saya melihat dari hasil diskusi kami dengan teman-teman dan OJK ini menyangkut integriti. Jadi menyangkut integriti si pengelola atau CEO dan manajemennya. Nah itu yang selalu kami ingatkan bahwa integritas itu wajib dipenuhi oleh para pengurus ya, baik itu BOD, Board of Director, CEO, dan Board of Commissioner sebagai pengawas. Jadi fungsi-fungsi dari Board of Director maupun Board of Commissioner harus dijalankan. Ya. Jadi integritas yaitu salah satunya adalah tata kelola, bagaimana mematuhi aturan yang ada dari semua regulator. Itu yang selalu kami sampaikan kepada anggota, dan tentunya OJK secara ketat juga ya mengawasi ya mengevaluasi para BOD dan BOC serta tentunya alur-alur daripada transaksi ini. OJK secara ketat terus melakukan pengawasan. Itu yang kami lakukan, dan tentunya kami dan OJK juga terus-menerus mendiskusikan bagaimana risk mitigation daripada semua kegiatan atau activity di fintech peer-to-peer lending ini. Oke, menarik kita berbicara terkait risk begitu yang Anda mention juga, Pak Anjik. Dalam hal ini menurut Anda di AFPI seberapa penting sih manajemen resiko khususnya bagi nasabah dan juga diterapkan di dalam member-member dari AFPI sendiri, Pak Anjik? Risk management atau manajemen risiko itu sangat penting, Pak. Sangat penting bagaimana tentunya good corporate governance harus dilaksanakan, terus aturan-aturan harus dipenuhi, harus diikuti. Jadi kalau perusahaannya tata kelolanya tidak baik, maka akan jebol, maka akan terjadi penyimpangan di mana-mana tentunya. Salah satunya adalah fraud. Fraud bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari internal perusahaan itu sendiri, ya, sehingga ya tentunya mengakibatnya kerugian ataupun NPL yang tinggi. Itu dikarenakan oleh risk management yang rendah, ya tata kelola yang rendah,
dan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas secara comply maupun prudent. Jadi risk management ini tentunya sangat tinggi, sangat wajib, ya sangat penting di suatu perusahaan fintech peer-to-peer lending ini. Karena apa? Karena kita ini jasa keuangan, kita mengelola uang daripada nasabah, ya. Jadi kita mengelola walaupun kita itu sebagai platform yang mempertemukan antara lender dan borrower, tetapi ada alur, ya, ada alur dana ataupun duit yang kita kelola, dan mengelola tentang dana ini tentunya dibutuhkan integritas yang sangat tinggi, ya, kepercayaan dari masyarakat maupun kepercayaan dari OJK sendiri itu sangat tinggi. Makanya OJK juga melakukan fit and proper test terhadap para pengurus. OJK juga mewajibkan para pengurus ini memiliki sertifikasi dari AFPI, ya, harus lulus dengan passing grade yang cukup tinggi, yaitu kalau direksi adalah 90 dan komisaris adalah 85, dan harus wajib lulus. Ini bagaimana kita melakukan, kami dan OJK selalu berdiskusi bagaimana melakukan agar industri ini berintegriti. Kita selalu diskusikan dan kita selalu melakukan hal-hal agar peningkatan daripada pengetahuan para pengurus ini harus bagus, karena ini bukan perusahaan yang biasa aja, bukan industri yang biasa aja, tetapi industri yang berizin dari OJK, sehingga kualitas daripada para pengurus itu juga harus bagus, ya. Industri gagal karena salah satunya adalah tata kelolanya kurang bagus, ya. Itu yang kita tahu. Jadi kalau risk manajemennya dilakukan dengan disiplin yang tinggi, integriti yang tinggi, saya yakin industri pasti tidak jadi kayak begini.